Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tidak henti-hentinya selalu memberi perlindungan, melimpahkan rahmat karunia taufik dan hidayah kepada kita. Dan alhamdulillah, sungguh berbahagia kita melatih tempat yang sangat mulia ini. Kita menjadi manusia pilihan yang mana masih diberi kesempatan waktu dalam pengabdian kita kepada Allah dan Rasul. Kita hadir tempat yang sangat mulia ini, di Masjid Baitur Rahman, masjid yang sangat bersejarah dalam perjuangan menegakkan panji-panji Islam. Masjid ini merupakan semangat syiar yang sangat besar buat republik ini dan juga buat dunia Islam di dunia. Selawat iring salam tidak lupa juga marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para ulama mutakallimin dan ulama mutaakhirin. Biarpun tidak berada di tengah-tengah kita, bersama-sama kita bisa berabitah pada murabbi kita, mursyid kita, ayah rohani kita yang sangat mencintai dan menyayangi kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang mana kehadiran kita hari ini untuk memperjuangkan, untuk terus meneruskan, untuk terus mensyiarkan apa yang sudah diajarkan, diturunkan setiap saat, setiap kesempatan. Beliau terus berjalan demi menyelamatkan ibadah dan syariat kita. Tentu apa yang dilakukan Abuya bahagian terpenting dalam kita menata, dalam kita berjalan untuk menuju kesempurnaan ibadah kita. Yang sangat kami muliakan Habib Syukri Daud Panggung yang tidak henti-henti juga dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abuya. Abu Syukri masih muda, tapi subhanallah ilmu yang dimilikinya sangat berarti bagi kita sebagai jemaahnya. Semoga kita doakan Abu Syukri dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Yang kami hormati Ketua MPTT Banda Aceh dan Aceh Besar, Tunku Halimi Mahmud, beserta para jajarannya dari MPTT Kecamatan maupun MPTT Kampung, yang kami dapat informasi bahwa di Banda Aceh sudah terbentuk 20 MPTT Kampung. Mungkin itu ya? Oh nah, 20 yang untuk Banda Aceh, belum Aceh Besar. Subhanallah, kita perlu berterima kasih dengan upaya-upaya dari Wali Nangro yang
yang luar biasa dedikasinya terhadap MPTT yang diberi amanah oleh Abu kepada Tengku Alim. Yang kami hormati Abu-abu Tengku-tengku pengikut setia dari Abuya. Tentu malam ini sangat istimewa karena malam ini kalau kita habis sholat Maghrib, kita menghentikan sesaat pengajian malam Senin karena kita menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah tidak begitu lama lagi, sekitar 1 minggu ke depan, tepatnya mungkin hari Kamis bagi yang hisab, bagi yang rupiah tentu akan dilihat pada hari Rabu. Maka kita akan menentukan puasa tanggal 17 atau 18. Seperti apa yang disampaikan oleh Protokol tadi bahwa tentu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mengambil satu kesempatan. Pertama-tama sebagai selaku Ketua Batik Sribe Indonesia, tentu kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih pada seluruh jamaah, baik yang di Aceh yang di luar Aceh, yang luar biasa memberi kontribusi, menyokong terhadap MPTT dan Batik Seribu. Bukan hanya di Aceh, sampai ke Jawa, sampai ke Malaysia, sampai ke Indonesia bagian timur, Manado dan Gorontalo, senantiasa selalu mendampingi kami dengan pengorbanan yang luar biasa, baik finansial maupun waktu dan tenaga, demi tegaknya apa yang menjadi cita-cita Abu untuk menyelamatkan umat dari sebuah ketidakseriusan, sebuah tidak fokusnya beribadah. Abu memberi sebuah jalan yang luar biasa, jalan tol yang selama ini terlupakan, bahwa pada halnya kita dalam beribadah ada satu titik yang kita tuju, yaitu beribadah itu artinya untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasul. Bagaimana kemudian kita hanya melakukan semacam retorika atau teori tanpa mengetahui substansi dari apa yang kita pelajari, baik itu kita belajar dari kitab-kitab maupun dari kitab para ulama. Inilah kehadiran Abu itu ingin membungkus syariat dan ibadah itu menjadi sebuah keutuhan sehingga kita sampai kepada Allah dengan tarikat dan hakikat. Yang kedua, tentu selaku Ketua Batik Sribe, kami juga meminta maaf setinggi-tingginya. Mungkin sebagai Ketua Batik Sribe justru saya sangat minim. Mungkin banyak waktu saya yang tidak bersama para jamaah. Tentu bisa dipahami karena perjalanan dan kegiatan Abu tentu tidak bisa tercover. Bagaimana terkadang hampir tiap malam Senin baru saya 2 kali hadir di sini. Tentu selaku manusia dan keterbatasan waktu, kami memohon maaf para jamaah MPTT dan Batik Seribu. Kemudian selanjutnya kami ingin menyampaikan, seperti yang kami sampaikan, bahwa malam ini menjadi malam terakhir dari pengajian kita setiap malam Senin, pengajian Batik Seribu setiap malam Senin. Jadi kita hentikan sementara dalam penyambutan kita bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan kita lalui dengan paripurna, dengan sempurna kita beribadah. Tentu setelah Ramadan dan Syawal kita akan melanjutkan lagi. Ada sebuah inovasi, ada sebuah pemikiran baru dari kita, ada sebuah hidayah yang bisa kita cetuskan, yang bisa kita diskusikan secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kita
beribadah, kualitas kita dalam pengajian tauhid tasawuf dalam Islam. Kita tidak berharap ke depan nanti ini hanya seremonial, ini hanya sebuah retorika, kemudian isi dan substansinya terabaikan. Makanya bagaimana upaya kita ke depan harus memikirkan bahwa bukan ramainya di dalam masjid ini, tapi bagaimana kandungan-kandungan ajaran yang telah disampaikan oleh murabi kita itu menjadi fokus, menjadi bisa kita hayati untuk fasilitas kita, untuk sarana kita menuju Allah Sang Pencipta. Seperti apa yang disampaikan oleh Tengku tadi, membaca makalah tentang tauhid tasawuf. Dari kecil kita, terutama di Aceh ini, kita memang terlahir sebagai keluarga muslim dengan budaya Islam, dengan ajaran-ajaran yang kita dapat dari rumah kita. Kita sangat paham tentang sebuah kewajiban, sunnah dan sebagainya. Itu menjadi sebuah budaya Islam yang tertanam pada batin kita. Nah, kemudian apakah hanya cukup di situ? Tidak kita gali, apalagi ilmu yang diajarkan oleh Abuya ini sudah lama tenggelam, ditakutkan, malah diancam untuk disiarkan. Abu hadir ingin membangkitkan terhadap kebenaran sebuah perjalanan ibadah. Yang kita masuk adalah bagaimana secara teori kita bisa mengaplikasikan, memahami bahwa ibaratnya kalau teori kita bisa memahami bahwa kita berkeinginan misalnya memiliki sebuah kendaraan, sebuah pakaian, sebuah fasilitas, tapi bagaimana menghayati menjadi milik kita itu tentu ada upaya-upaya, tidak mudah. Kita biasa melaksanakan sebuah ibadah, sebuah syariat itu hanya gugur kewajiban. Tidak kemudian kita berpikir rutinitas ibadah yang kita lakukan itu mendapat sebuah kebenaran, mendapat sebuah kesempurnaan. Inilah yang ditawarkan oleh Abu. Bagaimana dari syariat yang kita pahami, yang setiap hari kita lakukan itu meningkat, naik kendaraan tarikat kita. Karena kita harus berburu, bertarikat kita, ada musim kita. Nah, kendaraan inilah yang dibawa oleh Abu. Dan kemudian bagaimana wujud dari kendaraan ini sampai kepada tujuan, yaitu hakikat. Inilah yang diajarkan Abu kepada kita, sehingga kita berharap minggu demi minggu, bulan demi bulan ada peningkatan penghayatan kita terhadap ilmu yang diberi Abu. Tidak kemudian kita lalai, kita tidak memanfaatkan, kita tidak fokus. Kalau saya melihat dari pemahaman analisa menurut ilmu saya, bahwa Abu itu memaksa kita untuk fokus, memaksa kita dalam konteks beribadah, memahami wujud siapa kita dan siapa yang kita sembah. Secara teori orang bisa berbicara bahwa saya sholat khusyuk, tapi bagaimana khusyuk secara hakikat, bagaimana khusyuk kita yang betul-betul paripurna, inilah pelatihan kita menggembleng, pelatihan kita memaksa mengikat, tidak menerawangnya pikiran-pikiran kita, tidak ada sangkutan kita kepada manusia dan dunia. Memang sulit, saya juga merasa sulit. Tapi saya yakinnya ketika terus kita gembleng, kita latih, insya Allah apa yang sudah dimiliki Abu itu kita juga akan memiliki. Tentu bukan mudah, bukan dalam waktu yang singkat. Abu juga berjuang untuk menyiarkan ini hampir 35 tahun. Dan kita lihat ketika para umat, para jamaah sekali saja mengikuti pengajian Abu, insya Allah ada maghrib yang luar biasa yang tertarik kita kepada apa yang diajarkan Abu. Semoga kita menjadi bagian yang penting, yang sangat penting dalam terus menyiarkan tentang kajian tauhid tasawuf dalam Islam ini. Bagi kita bukanlah
mengklaim bahwa sebagai umat dan hamba yang benar. Tapi apa yang dilakukan Abuya itu tentu kita pahami tidak ada bahagian-bahagian yang tertinggalkan dari syariat yang berlaku di dalam Islam. Tidak ada yang terpenggal-penggal secara ubudiyah. Abuya melakukan secara sempurna. Beliau masih sholat, masih puasa, masih melakukan hal-hal yang rutinitas apa yang dilakukan oleh para ulama lain. Ada yang lebih adalah Abuya ingin mengelola seluruh kegiatan aktivitas harian dari rutinitas Islam itu ingin dikelola sehingga menjadi bentuk yang bersatu, yang menyatu untuk mencapai sampai yang kali. Inilah secara dangkal saya memahami itu, tapi saya bisa merasakan ada aura, ada energi yang luar biasa ketika kita mau mengikuti apa yang disampaikan, yang diajarkan Abuya kepada kita. Dan yang terakhir, kita sangat berharap selaku salah satu ketua berpanitia dalam pelaksanaan perhelatan besar Muzakarah Internasional tentang pengajian Tauhid Tasawuf di Banda Aceh, insyaallah akan dilaksanakan pada bulan 7. Nah, iya, bulan berapa ya? Tanggal 12 Juli 2018. Tentu kita berharap bagi jamaah yang sudah mengikuti Abu selama ini dan juga jamaah-jamaah lain untuk kita sukseskan dengan kemampuan dan daya upaya kita. Ini kita berharap dengan Muzakarah internasional ini akan membangun sebuah fondasi kerangka yang sangat kokoh dari Aceh terhadap penyelamatan akidah. Makanya sebagai salah satu ketua, kita berharap bahwa para jamaah untuk mensiarkan, untuk memviralkan, untuk memberitahu kepada umat Islam, bukan hanya di Aceh dan juga di luar Aceh, bahwa apa yang diperjuangkan Abu ini semata-mata bahwa Abu ini menyelamatkan akidah kita. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Berbagai kekurangan tentu terjadi selama saya menyampaikan kata sambutan ini. Atas itulah kami mohon diperbanyak maaf apabila ada sesuatu yang baik itu rahmat dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.